Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Rahmawati. Saya mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Saya prodi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video resumen tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila di semester 1. Oke, pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Ya, filsafat itu merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat juga bisa disebut mother of science. Filsafat merupakan bentuk kata bahasa Arab, yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan shopai yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Dan untuk memahami apa itu filsafat, kita bisa memahami atau kita bisa pikirkan dan renungkan pernyataan yang membuat istilah filsafat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada saya sebagai seorang prajurit TNI. Filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Dan yang ketiga itu ada Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan yang berlaku dan hukum yang berlaku. Yang keempat itu sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Nah, dari beberapa pernyataan yang saya sebutkan tadi, mari kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus Mail dan Nolan sebagai berikut. Itu ada 5. Yang pertama ada informal, formal, komprehensif, dan juga analisis linguistik dan aktual fundamental. Nah, untuk informal itu, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Itu informal. Dan yang kedua itu formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dan yang ketiga ada komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dan yang keempat ada analisis linguistik. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta menjelaskan tentang arti, kata, dan konsep. Yang kelima ada aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, berdasarkan uraian tadi yang saya sebutkan, maka pengertian filsafat dalam arti informal itu yang paling sering dikatakan masyarakat awam itu sebagai pernyataan pandangan pada butir pertama, yaitu sebagai pedagang itu tadi. Dan juga pernyataan yang kedua yaitu prajurit, dan pernyataan yang butir keempat tadi ya sebagai seorang wakil rakyat. Nah, ketiga butir pernyataan tersebut
termasuk kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Oke. Adapun pernyataan butir ketiga, dengan demikian Pancasila merupakan suatu bentuk pernyataan Pancasila yang mengacu dalam arti komprehensif. Nah, hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan pelanggaran negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Oke. Pengertian filsafat butir yang kedua, suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat suatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau kepercayaan pada opini yang ada di masyarakat. Analisis linguistik. Nah, pengertian filsafat butir keempat sebagai analisis logis dari bahasa serta menjelaskan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan memakai bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir ada aktual fundamental. Pengertian filsafat butir kelima, sekumpulan problematika yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Filsafat yang fundamental itu seperti halnya Soekarno sedang duduk di pengasingan di Ende Flores. Nah, itu ia menghasilkan pemikiran. Nah, itu disebut dengan filsafat. Filsafat itu pemikirannya itu menghasilkan Pancasila. Nah, itu termasuk filsafat sistem Pancasila, sistem filsafat seperti itu. Dan Pancasila itu sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kewarganegaraan Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar yang akan merdeka. Nah, sistem filsafat atau sifat-sifat filsafat yang kedua itu adalah, setelah tadi adalah pengertian filsafat, selanjutnya adalah sifat filsafat. Yang pertama, bersifat koheren. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Yang ketiga, bersifat mendasar. Dan yang keempat, bersifat spekulatif. Nah,
Yang pertama itu bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Itu bersifat koheren. Dan yang kedua ada bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Nah, untuk yang ketiga itu bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai saat ini mutlak bermasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk yang keempat itu ada spekulatif. Artinya sebuah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pada pemulaannya merupakan sebuah pemikir dari tokoh-tokoh kewarganegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Nah, tadi adalah sifat-sifat filsafat. Nah, yang ketiga itu ada tentang alasan diperlukannya filsafat sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Oke. Filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus itu adalah yang pertama, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nah, yang kedua, misalnya Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Filsafat Aristoteles sebagai yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Nah, yang ketiga ada Dri Jakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagai yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religis. Nah, untuk genetivus subjektivus itu nilai-nilai Pancasila dipengaruhi dalam mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai
dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Nah, Pancasila sebagai geneticus subjectivus memerlukan beberapa landasan. Nah, landasannya itu di poin keempat itu tentang landasan Pancasila. Itu ada landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Oke. Untuk landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan reason deret sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum yang bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu ada landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan saran dan sumber pengetahuan atau knowledge. Nah, epitologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang filsafat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan etimologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan dan komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, penjabaran sila kedua Pancasila secara epistemologis itu sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Nah, yang kedua ada sila kemanusiaan dan adil dan beradab digali dari pengalaman atas keberadaan masyarakat yang ditandas oleh penjajah selama berabad-abad. Nah, yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Dari sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah menggali secara runtut turun-temurun mengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk masyarakat. Nah, untuk sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Nah, untuk yang terakhir itu ada landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau falun menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk didirikan sendiri. Ia membutuhkan penggambaran untuk berbeda. Nah, landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Dalam sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, kekudusan dan sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Nah, untuk yang ketiga, nilai persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, yang keempat ada mengandung tentang nilai demokrasi, musyawarah mufakat dan jiwa yang besar. Sila kelima, keadilan mengandung nilai kedaulatan gotong royong. Nah, untuk selanjutnya itu ada esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terikat pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individual sosial, dan juga ada kedaulatan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan noto negoro. Nah, yang ketiga itu ada hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat itu ada hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang memberikan keputusan pembenaran sebagai bentuk pendapat mayoritas tanpa peduli mendapat minoritas. Nah, untuk yang kelima itu ada hakikat sila keadilan mewujudkan atas 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara untuk dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Nah, urgensi Pancasila meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik ataupun yuridis, dan juga merdeka dan mengemukakan ide-ide pemikiran untuk memajukan bangsa baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikir yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat untuk menjadi way of life sekaligus way of thinking bagi bangsa Indonesia yang menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya dan tindakan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan
pangan dan mental dari suatu bangsa. Itu termasuk materi yang saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah kata ataupun ada perkataan saya yang menyakiti hati kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.